Si babi gemuk ini tidak ingin pergi kerja di luar. Setiap hari dia mengurung dirinya di dalam kandang babi. Kalau lapar, dia makan lumpur. Jika bosan, dia pergi mencari ikan di sungai atau bermain ayunan. Meskipun hewan lain tidak suka padanya, mereka harus tahan. Karena mereka semua hewan yang dibuang oleh pemiliknya. Mereka pun hanya bisa tinggal di dalam rumah jerami yang bocor. Hidup bersama. Sapi tua selalu berkata, jika kita ingin bertahan hidup, kita harus bersatu hati, memainkan peran masing-masing. Jangan malas atau licik. Hewan-hewan juga setuju dengan saran sapi tua. Sejak saat itu, sapi tua membawa semua orang ke ladang untuk bercocok tanam. Setiap pagi sebelum terang mereka pergi ke ladang untuk membajak tanah. Ayam betina tua bertanggung jawab atas dukungan logistik, memproduksi telur siang malam, untuk memberikan makanan kepada hewan-hewan. Kucing dan anjing tua tinggal di rumah untuk menjaga rumah dan halaman, agar serigala kurus tidak bisa memasuki halaman dan mencuri makanan. Sementara kuda tua bertanggung jawab atas mengangkut dan mengantarkan barang. Hewan lain bekerja keras dengan tekun. Hanya babi gemuk ini makan dan malas sepanjang hari. Setelah makan kenyang langsung tidur, setelah bangun langsung makan. Tidak punya pikiran untuk bekerja sama sekali. Setelah melihat hal ini, semua binatang mengingatkannya bahwa dia juga harus memberikan kontribusi nilai. Namun babi gemuk tidak berpikir seperti itu. Dia selalu mengatakan bahwa dia telah menikmati hidupnya sejak kecil. Makan, minum, dan tidur adalah rezeki bagi dia. Dia tidak pernah terpikir untuk bekerja di ladang. Begitu berlalu hari demi hari. Berat badan babi gemuk bertambah dengan cepat. Tanpa disadari, ini akan membawa masalah di masa depan. Melihat sapi tua menarik gerobak penuh semangka, dia mencoba untuk meminta bagian. Namun sapi tua tidak bodoh. Mengatakan bahwa dia tidak melihat sapi tua bekerja dengan tekun selama beberapa hari. Setelah berbicara, kemudian ia pergi dengan memalingkan kepalanya. Meskipun babi gemuk merasa tidak puas, tapi juga tak berdaya. Tidak sampai setengah bulan, berat badannya meningkat menjadi 400 pon. Ayunan yang rapuh tak sanggup menahan lagi. Lalu hancur tertekan olehnya. Terhuyung-huyung berguling turun lereng. Terjatuh dan terguling seperti anjing. Seluruh tubuhnya penuh dengan kotoran membuat orang mual. Pada saat itu, tanpa sengaja dia menemukan tempat makan babi tengah sungai. Reaksinya yang naluriah memberitahunya. Di sini pasti ada makanan. Setelah dia mendekat untuk menyelidiki, barulah dia menemukan bahwa di dalamnya kosong. Tidak ada sama sekali. Setelah kembali ke rumah jerami, babi gemuk mulai menggali makanan di halaman lagi. Namun seluruh makanan di halaman sudah habis dimakannya. Hanya ada satu ember bubur sisa yang busuk dan asam. Tetapi bagi babi gemuk, bau itu sudah biasa. Namun ini jauh lebih baik daripada kelaparan. Tak disangka, sekelompok tamu tak diundang yang wajahnya jahat, sedang mendekati halaman kecil dengan diam-diam. Tikus-tikus yang terkenal masuk ke dapur, mengosongkan semua makanan di dalamnya. Awalnya berencana mencuri semua makanan tersebut. Saat yang genting, kucing belang segera menembus pintu dan melompat ke arah tikus-tikus. Dengan beberapa gerakan, semua tikus jahat itu berhasil dibasmi. Musang masuk ke halaman saat kesempatan muncul. Melihat salah satu ayam muda sedang sendirian, dia langsung menggigitnya dan lari. Tak disangka karena kepalanya terlalu besar, malangnya terjebak di pagar. Anjing tua yang datang segera mengejarnya dari belakang. Musang tanpa tempat untuk melarikan diri, hanya bisa menggunakan kepalanya untuk membentur dinding. Melarikan diri ke kandang babi. Babi gemuk yang takut mati melihat wajah jahatnya. Sangat takut gemetar, dan memanjat pohon. Menggenggam pohon dengan erat. Tidak berani melepaskan bahkan sedikit pun. Saat anjing tua mendekat dan menampilkan gigi, langsung menggigit musang kuning. Lalu melemparkannya ke udara dengan cepat. Melompat dengan lincah. Langsung menggigit hingga mati. Hingga jatuh ke tanah. Menyebabkan kerangkanya patah dan mati. Melihat musang kuning terbaring di tanah, barulah babi gemuk berani turun dari pohon. Sahabat-sahabatnya mengejeknya karena selain rakus juga malas. Masih takut mati. Pada malam hari itu, babi gemuk memikirkan kembali segala tindakan malas yang pernah dilakukannya. Dan menangis penuh penyesalan. Sejak saat itu, babi itu memutuskan untuk menjadi babi yang rajin. Untuk membuka lahan pertanian bersama. Menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri.